Rina sayoga rasa mengingat acara pagi siang hari ini cukup padat, maka dari itu kita mulai saja acara pada kesempatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua RKKD Pak Sukses beserta seluruh anggota, yang saya hormati Ketua Panitia dan Organisasi RKKD beserta seluruh anggotanya, yang saya hormati tentunya Muspika Kecamatan Kedaung yang barangkali siang hari ini bisa lalu secara pribadi, yang saya hormati, saya cintai seluruh kepala desa se-Kabupaten Sragen. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga di kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di Balai Desa Wonorejo Kecamatan Kedaung dalam acara pelaksanaan reorganisasi kepengurusan FKKD tahun 2018-2021. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai pembawa acara di sini akan membawakan acara dan saya bacakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya adalah doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars FKKD. Kemudian selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Kedaung selaku tuan rumah, kemudian laporan Ketua Panitia. Yang kelima adalah sambutan Ketua FKKD. Yang keenam adalah prosesi pemilihan Ketua FKKD. Yang ketujuh adalah orasi Ketua FKKD terpilih, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengisi acara yang kedua adalah doa. Untuk doa, Pak Agus Support, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, bapak-bapak yang berkenan hadir, perkenankan aku membaca doa, semoga Allah mengabulkan menurut agama Islam yang beragama Islam. Mohon untuk menyesuaikan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbana, yang Maha Alam Semesta, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagi kita, karena hanya atas kuasa dan izinlah sampai hari ini kami bisa melakukan karya tugas dan mengabdikan kami kepada dengan mengabdi kepada masyarakat bangsa dan negara. Ya Allah, pada hari ini kami telah melaksanakan pemilihan dan penetapan khusus forum komunikasi suara desa Kabupaten Sragen periode 2022-2027. Berkailah acara ini agar bisa berjalan dengan lancar, ya Allah. Kami yang hadir di sini menyadari bahwa jabatan yang Kau amanatkan ini merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepada-Mu. Oleh karenanya, berilah kemudahan bagi urus yang dilantik untuk mengemban amanah yang Kau percayakan kepada mereka. Allahumma ya Allah,
Lindungilah kami, tuntutlah kami, agar kami dapat melaksanakan amanah ini. Berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas kita sendiri dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar kita terjadi kesesatan. Ya Allah, ya Tuhan, dan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pegawai kami, yang tidaklah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal saleh dan ibadah kepada Engkau ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan lagu Mas KKKD yang nanti diberi oleh Ibu Haja Sri Lestari Sarjana Ekonomi. Untuk itu para hadirin dimohon untuk berdiri. KKD Jaya 1, 2, 3. Bersatu yang utama demi cita-cita. Forum Kepala Desa, niat kita bersama, mari kita berkarya dengan tekad membara untuk rakyat tercinta. Satukan jiwa para kepala desa, satukan tekadnya, KKD Jaya. Bersatu yang utama demi cita-cita. Forum Kepala Desa, niat kita bersama, mari berkarya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Muspika Kedaung, Pak Kapolsek dan Pak Dadramil. Yang kami hormati segenap pengurus Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Sragen, Pak Sudres dan jajaran. Yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan saya Kepala Desa se-Kabupaten Sragen yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini kita berkumpul bersilaturahim di Balai Desa Wonorejo ini dalam rangka, kalau bahasa saya, tamar tahunan, tamar kalah kalau organisasi-organisasi yang lain. Jadi hari ini panjenengan semua berkumpul, sekaligus informasi yang kami terima adalah mau membentuk kepengurusan baru setelah mungkin kepengurusan yang lama selesai dalam mengemban masa jabatannya. Yang pertama tentunya kami ucapkan selamat datang segenap di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedaung, Pak Lurah bagus dewi Pak Mulyono Kubro. Ini dengan kalau tidak balik di sana masih ngendikan ini wis lunas forum. Alhamdulillah lunas senang awal. Jadi ini bersumber dari dana yang tidak terduga, dana yang tidak terduga dan tidak bisa dihitung pokoknya. Jadi alhamdulillah betul ini tadi. Dan siang hari ini panjenengan bisa menggunakan untuk forum yang terhormat rekan-rekan kepala desa di Kabupaten Sragen. Terus panjenengan ketika dari arah Kedaung tadi, dari Ringin Wonokerso sampai dengan mentok nanti ke daerah Babatan, jalannya separuh sampai separuh belum, separuh dicor. Alhamdulillah di tahun ini dengan peningkatan sarana prasarana dapat 3,7 miliar lagi diselesaikan sampai Babatan sampai dengan selesai. Jadi nanti kalau suatu saat panjenengan ada kegiatan sosial kemasyarakatan di Kedaung, sudah tidak separuh yang berjalan lagi, Pak Lurah. Yang selanjutnya yang perlu sampaikan adalah FKKD, Forum Komunikasi Kepala Desa, adalah forum panjenengan semua. Ibaratnya sebuah organisasi yang panjenengan semua harus saling bisa berinteraksi dengan baik di dalam forum tersebut. Yo sok-sok enek diskusi menarik, sok-sok meneblas kaya wong ra sanaan karo kancane dan sebagainya, itu biasa dalam sebuah organisasi. Dinamika organisasi yang mampu menghidupkan adalah panjenengan semua. Di samping pasti ada program-program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten yang tentunya panjenengan semua bisa merasakan ketika jadi kepala desa itu arah selama pembangunan yang akan dilaksanakan seperti apa. Pasti jenengan akan berdinamika. Dinamika sebuah organisasi itu hal yang biasa. Panjenengan tentunya ada yang sudah 3 kali masa jabatan, ada yang 2 kali, ada yang baru sekali. Tentunya pengalaman di pemerintahan desa juga tidak sama. Nah, makanya forum ini, forum kepala desa, adalah forum yang baik untuk paling tidak dalam menganalisa sebuah aturan atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten ataupun pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, itu panjenengan bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tetap menjunjung etika tentunya di dalam sebuah organisasi. Terus yang selanjutnya Pak Kepala Desa yang perlu saya sampaikan, ini forum yang baik. Tentunya forum ini akan dipakai selain membentuk pengurusan yang baru atau bergantinya pengurus atau pengurusnya ditetapkan kembali, saya juga tidak tahu. Pasti panjenengan juga mempunyai keinginan dalam berubah sesuatu. Biasanya yang saya dengar dari rekan-rekan kepala desa, utamanya kemarin saya sempat PLT di Karangmalang 3 bulan lebih sedikit. Saya di Kedaung sudah 2,5 tahun. Itu tentunya perda
masih terdapat belum kesamaan pahaman tentang esensi golongan yang akan memilih atau melakukan vote ketika proses pemilihan antar kepala desa antar waktu itu dilaksanakan secara voting kepala desa. Ini informasi pada panjenengan saja. Yang selanjutnya mungkin panjenengan selaku kepala desa, selaku pemimpin wilayah, kalau kami boleh menyampaikan usul ke panjenengan, ini yang baru dengar-dengar di Kabupaten Sragen, jadi tentang pengisian perangkat desa. Di Kedaung dari 15 dan tambah 1 kemarin 16 formasi, itu yang mendaftar sebanyak 331. Dan rata-rata desa itu anggarannya sangat-sangat tidak maksimal dalam rangka di satu desa itu terkadang pelamarnya banyak, terkadang tidak juga. Rata-rata di Kedaung lebih dari 25 per satu formasi atau jabatan. Nah, di peraturan itu kan mensyaratkan bahwa dibiayai oleh APBDes atau anggaran desa. Wong sing lamar wae saka daerah Monco banyak. Kalau di Kedaung dari Karanganyar banyak, dari Ngawi ada, kemarin. Jadi sampai dari Karangmalang dan dari Mataram. Mungkin sudah ke depan, yo nek kepala desa dibiayai dari APBDes, yo bisa mestine wong kepala desa dipakai wong sak desa. Tapi kalau perangkat desa, apa salahnya kaya PNS, sing yo kudu perangkat dhewe wong wani lamar. Biasanya orang lamar itu beda-beda. Kan kalau ini tidak serempak, mungkin tidak terima di Kedaung, bisa melamar di kecamatan yang lain yang belum mengadakan proses serupa. Di samping mungkin panjenengan saya yakin sudah punya gagasan-gagasan sendiri yang akan disampaikan kepada forum dan juga kepada pimpinan di Kabupaten Sragen. Maka yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang baik pada siang hari ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat atas pelaksanaan musyawarah tentang forum komunikasi kepala desa Kabupaten Sragen. Semoga keberkahan, kebaikan, keselamatan menyertai kita semuanya. Beliau bagi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Samad Kedaung, saya hormati beserta muslimah, Bapak Ketua RKKD Kabupaten Sragen beserta anggota yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala desa serta pimpinan Sragen yang saya hormati. Sebelumnya, mari kita lanjutkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan waktu yang bermanfaat sehat sehingga dapat memenuhi undangan kemudian di aula balai desa Wonorejo, Kecamatan Kedaung dan Keadaan Sendiri. Bapak-bapak, ibu semua yang kami hormati, dalam hal ini kami selaku Ketua Panitia Pemilihan Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Sragen, dalam hal ini kami atas dasar bisa duduk di sini karena ada surat keputusan dari Ketua RKKD Kabupaten Sragen yang nomor 01-Kak-SRG-1 yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2022. Kemudian dalam proses kami mendapatkan amanah, kami sudah berkoordinasi dengan seluruh panitia yang mendapatkan SK dari Ketua RKKD dan telah merumuskan mekanisme pemilihan kepala desa
forum ketua forum kepala desa Kabupaten Sragen dengan mekanisme yang telah disampaikan kepada teman-teman semua dalam hal ini untuk memilih ketua dari penjenengan semua. Karena apa? Dalam hal ini kita mempunyai jabatan yang sama, wewenang yang sama, kewajiban yang sama, tugas dan tanggung jawab yang sama. Maka dalam hal ini kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dalam hal ini mengapa saya sampaikan begitu? Karena dalam pemilihan ketua FKKD ini semua kepala desa yang ada di Kabupaten Sragen berhak untuk memilih dan dipilih siapapun itu. Tapi apa tujuannya kita berorganisasi? Kita berorganisasi bagaimana kita bisa membawa sebuah organisasi ini untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan-kebaikan dalam kita menjalankan tugas. Kita punya kewibawaan, punya kemandirian, dan kita semua bisa berpartisipasi. Maka dalam hal ini mekanisme sudah disampaikan dengan cara dari perwakilan tiap kecamatan memberikan pandangan-pandangan, dan dalam memberikan pandangan semua teman bisa berkoordinasi di tingkat kecamatan, dan hasilnya nanti bisa diserahkan kepada panitia untuk dibacakan hasil pandangan dari jenengan semua. Dan dengan mekanisme tersebut bisa diperoleh dengan, kalau sudah mendapatkan 50% plus 1, maka langsung ditetapkan sebagai ketua FKKD Kabupaten Sragen. Namun kalau tidak bisa tercapai 50% plus 1, maka diambil 3 terbesar dan dipilih dari jenengan semua lewat perwakilan jenengan semua, yaitu dari tingkat kecamatan masing-masing untuk mengkoordinir dan menentukan pilihannya, dan kemudian disampaikan kepada panitia. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, untuk awal pembukaan kami tidak panjang lebar, nanti ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nanti tahapannya setelah setelah sambutan dari ketua FKKD untuk pelaksanaan pemilihan bisa dilaksanakan. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, sekali lagi ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk laporan Bapak Ketua Panitia, Bapak Gunarno. Dilanjutkan acara selanjutnya adalah sambutan Ketua FKKD. Dilanjutkan penyerahan dokumen laporan pertanggungjawaban dan panji FKKD. Pak Gunarno, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali matur, menyampaikan laporan pertanggungjawaban urus forum komunikasi Provinsi Kabupaten Sragen masa jabatan 2018-2021
izinkanlah kami mengingatkan kembali bahwa disampaikan sudah sedikit disampaikan lewat Mars KKD, kita juga punya yen yang harus selalu kita renungkan di produk hati yang paling dalam. Oleh karena mohon maaf, mohon izin, coba kita ingatkan kembali terkait dengan yen KKD sebagaimana yang sudah disampaikan panitia pada panitia sebelumnya. Oke, baik, kita mulai. Guyup rukun kapan FKKD rakyat sejahtera merdeka. Saya kira beda kan dhisik. Jadi bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, assalamualaikum rahmatan alamin wa ajalla kita berkait tadi asyhadu la ilallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kami hormati Muspika Kecamatan Kedaung, Pak Taman, Pak Kapolsek, Pak Namil, yang kami hormati rekan-rekan pengurus FKKD, mulai dari lantaran Dewan Pertimbangan, pengurus rakyat, kawan berbidang, dan teman-teman kecamatan, dan segenap Bapak Ibu, teman-teman kepala desa se-Kabupaten Sragen yang telah saya banggakan. Tentunya puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan barokah dan rahmatnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama berkumpul di tempat ini di Balai Desa Purworejo, Kecamatan Kedaung yang megah seperti ini, sesuai dengan maklurai bagus adalah Balai Desanya luar biasa, sehingga untuk menginspirasi kita di 196 desa, mudah-mudahan kedepannya esok gawe ini kan. Siap aja. Bahwa alhamdulillah kesempatan siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan sebuah agenda yang terakhir dari proses perjalanan kepengurusan FKKD masa bakti 2018-2021 yang insya Allah siang hari ini akan kita lakukan reorganisasi pengurus FKKD yang diawali nanti adalah pemilihan ketua forum komunikasi kepala desa Kabupaten Sragen. Sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bahwa FKKD masa jabatannya adalah 3 tahun. Maka dari itu, setelah selesai kita lakukan penyegaran kepengurusan sesuai dengan SK nomor 02/FKKD Kabupaten Sragen Romawi 10/2018 tentang pembentukan susunan pengurus forum dan kepala desa Kabupaten Sragen periode 2018-2021, maka sudah dinyatakan selesai masa jabatannya, sehingga salah satu kewajiban yang harus kami sampaikan kepada 196 kepala desa adalah laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kami. Untuk ini izinkanlah secara kualitas akan kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Pak Presiden. Baik kegiatan FKKD, kegiatan selama ini yang kami lakukan atau yang kita laksanakan yaitu beberapa rapat koordinasi terpadu, rapat koordinasi terbatas, juga rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini pemerintah, kemudian juga organisasi masyarakat lainnya yang juga kita lakukan secara rutin. Kemudian juga kita sudah melaksanakan dan mengantarkan terbitnya Perbu tentang PDSL yang juga menjadi pedoman bagi seluruh kepala desa di Kabupaten Sragen untuk menyelenggarakan program PDSL di tahun 2021.
Juga termasuk kita mendorong dan memberikan masukan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang berbasis EFS yang alhamdulillah sampai siang ini atau hari ini atau pagi sudah berjalan dengan baik. Kemudian termasuk di dalamnya adalah bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Kemudian termasuk juga di dalamnya adalah pembahasan terkait dengan pengisian perangkat, pembahasan tentang segala aturan terkait dengan pengelolaan tanah istiqomah. Maka dari berbagai kegiatan yang sudah kita laksanakan selama 3 tahun ini, bisa disimpulkan satu output dari kegiatan itu adalah diantaranya: 1. Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang persiapan pembiayaan program PDSL di Kabupaten Sragen. Kemudian yang kedua adalah terselesaikannya permasalahan TMS di seluruh wilayah desa di Kabupaten Sragen. Yang ketiga adalah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang perangkat desa. Yang keempat adalah telah mengusulkan badan usaha milik desa yang ada di desa di seluruh Kabupaten Sragen untuk didorong untuk didaftarkan badan hukum sebelum terbitnya PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Selain itu Bapak Ibu sekalian, kita juga menjembatani segala masalah-masalah dari teman-teman di tingkat desa, baik yang menyangkut tentang tata kelola pemerintahan maupun teman-teman desa yang kebetulan tersandung atau menghadapi masalah-masalah di tingkat kabupaten berurusan dengan APIP maupun APH. Maka dengan segala bentuk komitmen kita, walaupun apa yang kita lakukan selama ini tidak harus vulgar atau dengan panjangnya, tapi insya Allah hal seperti itu sudah kita lakukan secara persut. Kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan APH, APIP dan sebagainya. Selain hal-hal yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita tercapai, maka dalam waktu dekat ini dan kemarin sudah kita awali, kita melakukan pengajuan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang perangkat desa, yang di dalam revisi yang kita ajukan kepada DPRD Kabupaten Sragen adalah pada intinya mengembalikan kewenangan desa, baik proses mutasi maupun proses penjaringan dan penjaringan perangkat desa yang saat ini sudah kita usulkan kepada DPRD Kabupaten Sragen. Kemudian juga sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi Forum Edukasi Kepala Desa Kabupaten Sragen dan teman-teman Praja tanggal 6 Desember 2019 terkait dengan pengelolaan STAN pokok yang tidak pilihan secara umum yang saat sekarang ini masih dalam proses pembahasan di tingkat tim bersama antara forum dan teman-teman Praja. Terakhir, menjelang akhir masa jabatan kami juga dari pengurus harian dibantu oleh teman-teman koordinator bidang juga telah memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Sragen melalui kabar pemerintah terkait dengan proses dan teknis pelaksanaan pemilihan antar waktu kepala desa di Kabupaten Sragen yang kita juga disebut oleh Pak Camat Kedaung. Kami pengurus juga telah memberikan beberapa masukan sehingga tentunya nanti proses PLW ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang hormati, selanjutnya terkait dengan bidang keuangan. Keuangan selama kami mendapat di tahun 2018 sampai 2021, kami hanya mengelola 2 sumber anggaran. Yang pertama adalah sumbangan dari Bupati secara pribadi, kemudian sambilnya dari teman-teman kepala desa sebanyak 3 kali. Jadi dari Bupati 10 juta, kemudian dari teman-teman kecamatan per kecamatan 1 juta, kemudian iuran yang kedua per desa 100 juta, dan terakhir per desa 50.000 rupiah. 100.000 jauh.
bukan melek 100.000 per desa dan 50.000 per desa. Totalnya adalah Rp59.300.000. Selama kita menjabat, kita gunakan sebesar Rp56.131.412 sehingga ada saldo Rp6.168.588. Lampirannya mungkin bisa Bapak Ibu sekalian dibaca, ditelaah di lampiran LPD yang sudah kami sampaikan kepada panjenengan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, aset-aset yang dimiliki dan akan nanti kami serahkan kepada Ketua Panitia selaku penyelenggara dan akhirnya akan diserahkan kepada Ketua terpilih. Di antaranya adalah 1 bendera merah putih, 1 pandi KKD, 1 buah stempel, 4 surat akta pendirian FKKD, dan 5 NPWP atas nama forum dan anggaran dasar anggaran rumah tangga termasuk buku rekening yang akan kita sampaikan kepada Ketua Panitia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan sebagai hambatan dalam proses perjalanan kami menjabat 3 tahun, tentunya semata-mata hanya lebih sebetulnya perlu ditingkatkan intensitas daripada komunikasi kita bersama. Mungkin itu belum bisa kita lakukan secara maksimal, maka tentunya nanti kepada pengurus yang baru diharapkan ada komunikasi yang intens antara 109 kepala desa sehingga setiap perkembangan apapun di teman-teman kita bisa kita diskusikan bersama-sama. Selanjutnya beberapa catatan yang perlu kami sampaikan nanti menjadi PR kepada pengurus FKKD yang baru periode 2022-2025. Diantaranya adalah bahwa kami masih menyisakan kegiatan yang belum bisa kita laksanakan adalah rencana tindak lanjut dari diskusi forum komunikasi kepala desa Kabupaten Sragen dengan Praja Kabupaten Sragen tertanggal 6 Desember 2019 yang kemarin sepakat untuk ditelurkan sebuah rekomendasi dari rakor itu yang sudah dibentuk tim, tetapi sampai hari ini belum bisa disampaikan kepada Pemkab dalam Ibu Bupati. Oh sudah, untuk itu terima kasih. Jika nanti setelah hari ini nanti terpilih ketua dan pengurus yang baru, tentunya nanti pengurus yang baru akan melanjutkan dan meneruskan kepada pemerintah Kabupaten Sragen. Kemudian yang kedua adalah kita masih menyisakan terkait dengan revisi Perda nomor 8 tahun 2007 tentang perangkat desa. Sekarang sudah kita sampaikan kepada teman-teman di DPRD dan alhamdulillah sudah masuk dari setiap prolegda pembahasan perda di tingkat Kabupaten Sragen. Oleh karenanya tugas berat yang harus dibawa oleh teman-teman pengurus yang baru untuk bisa mengawal dari usulan kita tentang revisi perda tentang perangkat desa yang tadi di depan saya sampaikan. Kita ingin mengembalikan bahwa kewenangan sepenuhnya kembali kepada desa, proses pengisian perangkat baik oleh proses mutasi maupun proses penjaringan dan penjaringan. Oleh karenanya kita sudah awali dengan segala konsekuensi sehingga nanti mohon dengan sangat untuk bisa diteruskan terkait hal-hal yang lain. Nanti izinkanlah kami selaku pengurus lama akan berkomunikasi dengan pengurus yang baru, karena hubungannya dengan hal-hal yang lain ini sementara saya dan mohon maaf tidak bisa kami atur satu karena memang harus sementara ini kita silent dulu. Tetapi nanti saya berjanji akan kami sampaikan, kami koordinasikan dengan teman-teman pengurus yang baru. Oh ternyata yang kita sampaikan hari ini harus silent dulu itu. Oh ternyata maksud dan tujuannya seperti ini. Dalam rangka ini apa? Dalam rangka agar supaya capaian tentang nanti keputusan revisi perda ini bisa tercapai dengan lancar adanya. Makanya mohon sekali lagi kepada teman-teman sekalian, 109 kepala desa, nanti setelah terpilihnya pengurus yang baru, setelah pelantikan kami akan diskusikan apa yang tadi saya sampaikan sedikit agak share tadi. Kemudian
terakhir dalam hal-hal yang perlu juga kami sampaikan sebagai sisa program yang tidak bisa kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, ada berenang-berenang yang kadang lola atau sewaktu-waktu sebetulnya teman-teman 196 itu melaksanakan bentuk sebuah kebersamaan mungkin dengan gathering atau mungkin dengan apa dan sebagainya. Ini belum bisa kita lakukan dengan cara situasi dan kondisi, artinya nanti mungkin mudah-mudahan di keputusan yang baru bisa dilaksanakan dengan baik. Kali ini atau mungkin tempat dibakar dulu Telkom. Gedung mungkin kemudian terakhir yang perlu kami sampaikan, kami atas nama pribadi dan pengurus harian termasuk juga pengurus secara totalitas FKKD 2018-2021, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika kami baik secara pribadi maupun secara organisasi seringkali tidak dan belum bisa menampung aspirasi panjenengan dan bahkan mungkin sering sedikit ada miss dan sebagainya, karena saya dianggap orang dekatnya bupati hingga opo-opo ki karena bupati opo-opo bisa dibangun dengan perintahnya bupati. Ini jujur saya sampaikan, karena jujur saya sampaikan juga bahwa selama ini kami menjabat tidak ada, belum pernah yang namanya saya didetail bupati terkait dengan forum komunikasi kepala desa kabupaten Sragen. Jadi kebijakan di kabupaten murni adalah kebijakan seorang bupati. Dan saya sampaikan juga bahwa saya tipe orang yang wah melayu ini, ayo api. Dan saya adalah termasuk orang yang loyal. Saya berusaha untuk loyal kepada pimpinan. Oleh karena itu, mungkin ada kepentingan panjenengan sedaya yang sampai hari ini tidak bisa terakomodir. Sekali lagi, saya pribadi dan selaku yang dituakan di FKKD mohon maaf yang sebesar-besarnya, sehingga nanti ke depan dengan keputusan yang baru mungkin akan ada warna ini. Oke, siap. Terus kemudian termasuk juga di dalamnya ya perkembangan proses-proses kami menjabat terakhir, ya kami dibenturkan dan kami pribadi dibenturkan dengan teman-teman pelajar dan sebagainya. Saya sadar juga itu, tetapi itu tidak jadi mengapa karena konsekuensi sebab seorang pemimpin yang seperti itu. Makanya sekali lagi ini menjadi sebuah catatan dan pengalaman yang sungguh sangat berharga bagi kami, karena selama kami menjabat 3 kali periode selalu masuk di pengurus harian terus buka-buka kepala desa Kabupaten Sragen mulai 2007 ketika ketua paguyubannya Kabupaten Pak Purnomo Nasional Bandung, sekretarisnya saya, kemudian di periode yang kedua zamannya Pak Gus, ketuanya Pak Sis, wakilnya saya, dan periode yang ketiga ketuanya saya, wakilnya Pak Sis juga. Itu saya ini menempa diri saya, ternyata kami sadar betul bahwa memotori dan memandang modelnya pemimpin itu juga sangat berat. Model kepala desa ini model dipilih warga masyarakat ini. Tadi sampai dari Pak Gur, model hak dan kewajiban tanggung jawabnya sama. Dia sadar betul, oleh karenanya segala sesuatu yang menyangkut kekurangan saya terutama pribadi, sekali lagi di forum yang mulia ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir saya sampaikan terima kasih atas dukungan, kerjasama, saran, kritikan, masukan dari panjenengan kepada kami khususnya secara pribadi maupun secara organisatoris. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Oleh karenanya untuk itu kepada panitia penyelenggara juga kami ucapkan terima kasih yang siang hari ini telah menyelenggarakan kegiatan terakhir kami, yaitu reorganisasi pengurus forum komunikasi kepala desa Kabupaten Sragen. Terakhir yang 2 kalinya saya sampaikan, terakhir yang 2 kalinya, kemudian yang terakhir. Saya orang yang pertama kali
bersedia dicalonkan kembali karena dengan tiga pertimbangan. Jadi mau dicalonkan kan ada pertimbangan atau bukan Yang pertama tentunya saya mengukur kemampuan saya sendiri. Ternyata menjadi seorang ketua KKD yang membawa 119 kepala desa yang sama satu level tadi sungguh sangat luar biasa beratnya. Mudah-mudahan saya tetap mendukung dan berdoa mudah-mudahan ketua pengurus yang baru bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami kebangi istiqomah. Jadi kemarin Pak kita mau saya rasa-rasa dengan Pak Sewilto, rasa-rasa dengan Mas Agus. Jadi aku sarapan dengan Pak Adil dan Roko. Saya ingin jadi ketua KPR Masjid Adat Istiqomah. Setiap pagi nek aku turun kali Pak, berarti aku ini juga Mas Tepoko ini dalam bisa malah Mas Lop bisa. Sekarang kemarin yang ada begitu jauh tentu. Terakhir, alasan saya biar ada suara yang baru, PKP merasake ya, dan mengharap demokrasi dengan segala kekurangan dan kelebihan, saya rasa itu yang paling kami kedepankan pada panjenengan. Sehingga sekali lagi mohon maaf ketika ada isu-isu yang menerpa saya, urusan yang berperincian rangka, beliau jadi koordinator, tidak apa-apa saat ini. Gitu. Misalnya di Pergub nomor 76 Sutrisno Prajagawan justru menjadi motor pencatatan X karena betul di APBD tahun 2022. Tidak apa-apa. Itu ada sebuah risiko, sebuah kepemimpinan seorang pemimpin yang seperti itu. Untuk itu saya sampaikan 6 pengurus lainnya mohon untuk mendekat di mimbar yang ada Pak Waktu, Pak Sis, kemudian sekretaris Mas Krisna dan Mas Jojo, bendera kunjungan dan bendera yang juga titik mohon untuk maju ke depan. Kita di forum yang mulia ini akan melaksanakan pamitan. Monggo Pak Sis, Mas Krisna, Pak Jojo, Pikilan, kunjungan tadi ada di sana. Kalau begitu kelihatannya tidak bisa hadir. Tidak ada cukup berdiri. Kami bisa mewakili pengurus 2018-2021 Bapak Ibu sekalian. Untuk itu di forum yang mulia ini kami pengurus FKKD Masa Bakti 2018-2021 mohon izin untuk mundur diri sehingga saya nyatakan dimisioner. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tetap semangat. Terima kasih atas segala bentuk dukungan panjenengan sedaya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk itu kami lanjutkan penyerahan segala sesuatunya kepada Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir belum matur nuwun Mas Miarno karo Mas Kapolres terserah. Selaku Ketua Panitia, ini atas nama Ketua KKD Dimisioner saya sampaikan segala tribun saya sampaikan pada panjenengan. Untuk selanjutnya monggo proses pemilihan dari Ketua KKD 2225 Ini Mas Gun, panji forum komunikasi pada jabatan terakhir juga saya serahkan pada panjenengan untuk nanti diserahkan kepada ketua. Terima kasih. Dan sudah dinyatakan dimisioner, maka dari itu kita bisa melanjutkan untuk acara selanjutnya prosesi pemilihan ketua FKKD dipimpin langsung oleh ketua panitia selaku ketua sidang. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kembali terkait dengan untuk membantu pemilihan FKKJ Kabupaten Sragen, dan pada saat ini sudah diserahkan amanah dari Bapak Ketua FKKJ semua untuk pertanggungjawaban dan semua patakan dari bendera merah putih dan bendera FKKJ untuk dilaksanakan pemilihan. Dan ini dari Pak Ketua sudah diserahkan kepada saya, dan saat ini berstatus quo, ya, berstatus quo. Nah, pada hari ini maka kita laksanakan pemilihan untuk melanjutkan semua program-program yang telah dicanangkan Bapak Ketua FKKJ periode sebelumnya, dan mungkin Bapak Ketua yang baru mempunyai terobosan-terobosan atau program-program yang baru untuk mencapai sebuah tujuan organisasi FKKJ agar semua kepala desa di Kabupaten Sragen berwibawa. Bapak Ibu semua yang saya hormati, maka dengan ini untuk pemilihan Ketua FKKJ Kabupaten Sragen kita nyatakan dibuka. Bapak Ibu kepala desa Kabupaten Sragen yang saya hormati, dalam hal ini kami selaku Ketua Panitia akan menyampaikan mekanisme pemilihan Ketua FKKJ Kabupaten Sragen periode 2022 sampai dengan periode 2025 dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing koordinator kecamatan mengumpulkan kepala desa di kecamatan masing-masing untuk memberikan pandangannya kepada panitia, dan pada saat ini pandangan nanti bisa diserahkan ke panitia atau nanti mekanismenya dibacakan sendiri-sendiri. Kalau dibacakan sendiri-sendiri nanti sudah saya siapkan untuk urutan, dan urutan tersebut kami kocok sesuai dengan nomor atau kecamatan yang keluar. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan seluruh kepala desa yang diwakilkan, yang diusulkan untuk pemilih dan dipilih, atau disampaikan ke panitia, dan yang lebih dari 50% persatu dinyatakan sebagai Ketua FKKJ. Kalau mencapai 50% persatu, tetapi kalau tidak mencapai 50% persatu, dipilih 3 suara terbanyak dan bisa dipilih lagi sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu dari koordinator tiap kecamatan untuk teman-temannya untuk berembuk. Kalau dalam berembuk terjadi deadlock, maka di voting di koordinator kecamatan. Setelah tercapai koordinator di kecamatan dengan hasil suara tersebut, baru disampaikan ke panitia. Itu daftarnya seperti itu. Maka dari itu pada kesempatan siang hari ini, dan untuk mempersingkat waktu, untuk tahapannya bisa dilaksanakan atau belum. Ini saya kembalikan ke audiens. Instruksi monggo Mas Abang siap.
Oh, break dulu, siap. Oh, mic-nya ada enggak? Tolong untuk sound. Langsung. Tes, terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Mohon izin karena kami diberikan waktu untuk memberikan sebuah tanggapan karena di ketua panitia menawarkan. Izinkanlah kami menyampaikan beberapa saran kritik terkait dengan tata tertib pemilihan ketua FKKD Kabupaten Sragen. Yang pertama, ucapkan selamat siang Pak Samad, Pak Bro, dan juga dari Kedaul semuanya. Begini Pak Ketua, setelah dibacakan tata tertib tata cara pemilihan kepala ketua FKKD Kabupaten Sragen periode 2001-2025 ya. Kami mengkritisi tentang tata cara itu melanggar sebuah kebiasaan. Karena apa? Kebiasaan yang kita jalankan di setiap apapun kegiatan sebelum menetapkan calon itu mestinya kita tahapannya bakal calon dulu. Sehingga kami mengusulkan tahapan yang pertama dari kecamatan per kecamatan se-Kabupaten Sragen itu adalah usulan bakal calon dari ketua FKKD. Setelah nanti dibacakan, ini ada aturan 50+1 dan sebagainya, itu nanti diambil 3 besar, nomor 1, 2, 3 untuk ditetapkan menjadi calon ketua FKKD. Setelah itu mungkin ketiga calon suara terbanyak itu bisa menyatukan visi dan misi. Setelah itu barulah kita adakan pemilihan secara langsung. Itu untuk menghargai dan menghormati teman-teman kepala desa yang kumpul seperti ini adalah sangat jarang sekali. Mungkin kalau kita kan setiap hari kumpul, tapi teman-teman yang lain biarkanlah menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Karena apa? Karena kalau langsung diputuskan menjadi calon terpilih, itu nanti akan mensegera kebiasaan yang sudah kita jalankan. Sehingga kami berharap 3 besar ini nanti ditetapkan menjadi calon dulu, setelah itu kita adakan pemilihan secara langsung. Kira-kira demikian, sudah. Saya kira demikian kami minta untuk ditanggapi, dan sekali lagi, andaikan nanti ternyata dari calon-calon itu 3 besarnya yang ketiga hanya satu semuanya, mungkin juga biasa semuanya bisa dibiasakan di calon. Dan ini nanti di pidato, paparan visi dan misi itulah nanti semuanya akan bisa melihat kualitas calon kepala FKKD Kabupaten periode yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih instruksi dari Mas Joko, dan kami apresiasi yang sangat luar biasa masukannya. Tapi apa dalam hal ini untuk mekanisme pemilihan ini sudah digodok dari wakil-wakil tiap kecamatan se-Kabupaten Sragen. Ini untuk terkait dengan apa yang menjadi masukan Mas Joko, kami selaku ketua, karena ketua itu tidak mempunyai kewenangan dan keputusan. Jadi saya bilang kalau ketua setiap mengambil keputusan harus bermusyawarah. Tidak kalau kita kepala, karena yang ada di sini semua kepala, semua badan, kaki, tangan ditinggal di kantor masing-masing. Ini coba saya berhubung dengan panitia dulu. Siap.
kami hanya mau menambahi apa yang disampaikan oleh rekan kami dari Kalijambi. Coba didengarkan dulu toh. Monggo Pak, silakan. Saya mencatat ini, silakan. Ini yang pertama kaitannya bukan masalah pilihan satu suara 50 per 1 atau 3 calon, bukan begitu ya. Yang jelas saudara pimpinan, saudara panitia sudah menggodok dan memutuskan. Namun masih ada kurang sedikit kaitannya dengan takdir yang selama ini sudah digodok betul, tapi itu sifatnya masih rancangan. Nah, saya mohon untuk takdir itu dibacakan dulu. Setelah itu dibacakan, ditawarkan kepada semua peserta. Kalau takdir itu sudah disetujui, yang mana usulan dari kecamatan masing-masing tadi, kalau sudah mendapat 50 per 1 ditetapkan menjadi ketua, oke. Tapi itu semua persetujuan dari peserta yang hadir saat ini. Sifatnya yang dibuat oleh pimpinan sidang tadi baru rancangan untuk meningkat waktu seperti itu Pak, daripada nanti dari pandangan yang lain-lain malah jadi karu-karuan. Terima kasih. Matur. Saya mau menanyakan atau menambahkan bahwa dalam pemilihan ketua pada hari ini kan kita semuanya kan kepala semuanya kan sudah digodok oleh kepala-kepala yang ada di koordinator masing-masing kecamatan. Andai kata kita laksanakan pada hari ini, kan otomatis kan kita meningkat waktu. Tapi usulan dari Bapak dari mana tadi itu dekat kami, yaitu kita laksanakan pemilihan yang akan datang nanti, insya Allah pemilihannya seperti apa yang diutarakan. Kalau bisa pada siang hari ini kita buat seperti yang terakhir disepakati oleh para panitia. Insya Allah tahun yang akan datang akan pemilihan lagi, nanti digodok seperti yang diutarakan oleh rekan-rekan kami. Terima kasih. Jadi dalam hal ini kami selaku ketua panitia dalam membentuk mekanisme sebuah aturan itu beda dengan KPU. Kalau KPU sudah ada jumlah dan jenisnya. Ini kalau di forum komunikasi kepala desa kita tidak punya acuan yang kuat, karena apa? Di dalam sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak diatur mekanisme pemilihan ketua RKSD. Ya. Maka selaku ketua panitia, hasil musyawarah itulah yang sebagai dasar kita untuk menentukan mekanisme pemilihan. Mungkin itu Pak bisa dipahami. Lanjut. Kalau jadinya aku konsul kayak kalau kabelnya konsul, aku usul ya gak apa-apa. Saya jus gak apa-apa. Makasih. Terima kasih Pak Tembun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang disampaikan beliau Mas Joko Rahayu, betul Pak. Kita dengarkan aspirasi dulu. Soal rekomendasi dari kecamatan masing-masing itu soal nanti. Tapi mekanisme biarpun waktu itu baru rencana, sekarang itu ada penetapan ya, rencananya dulu, setelah itu ada penetapan, minta bersama-sama secara aklamasi disahkan ataupun tidak. Nah, setelah ditetapkan, masing-masing kecamatan menyodorkan amplop berdasarkan rekomendasi kecamatan masing-masing. Dari 3
suara terbanyak nanti untuk menyampaikan misi dan visi tujuannya dia nyaloni itu apa, motivasinya apa. Jadi semuanya nanti biar transparan dan terbuka. Saya rasa demikian, terima kasih. Ini Pak yang dulu juga perwakilan sambil juga hadir, jadi dia juga ikut membuat atau memprogram sebuah dokumen. Ini dalam hal ini maka kami tawarkan dengan semua mekanisme seperti ini bisa dilanjutkan apa tidak. Nah, ini aja Pak. Nanti kalau kita interupsi terus nggak ada selesainya. Jadi kita juga untuk membatasi ini. Kalau memang ini sudah sesuai dengan mekanisme dan yang menggodok adalah wakil-wakil dari tiap kecamatan, maka dalam hal ini tetap kita lanjutkan. Jadi koordinator kecamatan dari penjaringan semua ini merupakan wakil-wakil dan dia membawa aspirasi dari kecamatan jenengan masing-masing. Setuju Pak? Kalau sudah setuju, kita lanjutkan ya? Siap, kita lanjutkan. Jadi ini nanti Pak, untuk terus ini nanti lagi Pak. Jadi untuk tahapan berikutnya, maaf Pak, saya bukan kami tidak menghargai Pak Kasih, tidak. Tapi apa kita semua punya hak yang sama, kewajiban yang sama, dan berbicara yang sama. Tapi kalau tidak kita batasi, waktulah yang akan habis. Gitu ya Pak ya? Cocok? Kita mulai. Kalau kita mulai untuk pandangan dari kecamatan langsung bisa dimulai ya? Bisa? Kalau sudah bisa, ini saya biar dikompil oleh Pak Sekretaris. Ini urut ya dari kecamatan untuk menyampaikan pandangan. Bersatu Mas. Seragen Kota Pak Eko, monggo Pak Eko untuk menyampaikan pandangannya. Amplopnya mana? Di bawah. Kalau tidak membawa amplop dan amplopnya di podium Pak Eko, silakan. Benar-benar. Dan nanti siapapun yang menjadi ketua kita dukung ya. Besok nanti semua kita juga bareng-bareng kita untuk membesarkan ketua KKAD. Nakodanya siapapun, yang penting kita tetap bersatu di hukum pasti bisa, ya. Pasti bisa, saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang mati. Pak Jokowi diberikan. Matur nuwun untuk meningkat waktu dari kota ada kesepakatan walaupun dua bisa. Dan kalau hadir ada bagi ketua wakil dan ketua KPP munculnya sampaikan. Maaf, kami dari kecamatan kota menunjuk Pak Tri Hartono, Kepala Desa Bedoro. Untuk berikutnya gimana? Itu oke. Oke, terima kasih. Saya mohon pengertiannya.
memang rencana awal kita absen per kecamatan untuk mengumpulkan seluruh amplop. Setelah terkumpul, nanti kita selaku panitia yang membacakan. Karena pengalaman yang sudah, kita juga beban mental. Bentar dulu, diabsen dulu Pak, diabsen saya ini kayak capau apa itu. Ya, saya mohon agar dihargai kami selaku panitia. Kita sudah melaksanakan semaksimal mungkin. Namun toh masih banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang ke depan, mari kita benahi bersama-sama agar lebih baik. Terima kasih. Langsung dari Sidoarjo. Ya, siap. Tadi saya tawarkan dibacakan panitia atau memberikan pandangan sendiri, silakan. Ini ternyata berbalik, ya, nggak apa-apa, kita hormati. Sidoarjo, Masaran. Masaran, mana Masaran? Lanjut, Masaran tidak ada ya? Absen, Gondang. Kedawu. Mondoan. Tangan. Tangan. Ini diganti bukan Mas. Gesing. Sambung macan. Monggo, Pak Toto. Ngerampal. Jenar. Jenar, monggo jenar. Mas Kami. Gemolong. Karangmalang. Karangmalang. Miri. Plumpuk. Sambirejo. Sukodono. Tanon. Kali Jambi.
Diulangi yang belum. Sidoarjo sudah, Sragen Kota sudah, Masyarakat belum, Masyarakat belum, Gondang sudah, Kedawung, Mondokan, Tangen, Gesi, dari mana dah? Sumber Lawan, oke, Sambung Macan, Kerampal, Jenar, Gemolok, Karangmalang, Miri, Lupo, Sambirejo, Sukodono, Tanon, Kalijambi. 20 yang belum satu pasaran. Tadi satu sudah dibaca Sragen Kota. Berarti ini amplopnya masih 18. Oke? Ya, monggo Mas Pul. Sambil ditunggu sampai Oke, siap untuk menjaga kerahasiaan kita ya. Siap, anot wes. Langsung dibuka aja Mas Mul, buka semua ditutup Mas Mul. Oke, terima kasih. Masyarakat sudah komunikasi dan mereka ada kegiatan yang bersama-sama. Mereka janji akan mengirimkan hak suaranya, tapi sampai sekarang belum sampai ke meja panitia. Mungkin kalau perlu coba dihubungi Pak Ketua, Pak Sindu. Oke, bisa dimulai. Mas Sekretaris siap. Yang pertama, Saudara Siswanto, Sarjana Pendidikan Kades Jeddah. Apa perlu saksi? Yang kedua, Siswanto Jeddah. Yang ketiga, Siswanto Prihartono, Sumiarno SH, Siswanto, Siswanto, nganggo kuwi mau nang Sragen, ning kene gak enak. Ning kene Pak Siswanto. Riki Astono ST. Siswanto Jeddah.
Prihartono. Prihartono. Gunarno ya ki karepe. Siswanto. Gunarno ST. Siswanto Kades Jedak. Siswanto SPD MH. Darwanto. Siswanto Kades Jedak Sidoarjo. Bapak Sis Kades Jedak. Prihartono Weh, pasaran saya belum ditelepon, nggak diangkat nih. Kagul ya sudah. Riki Astana 1 Darmanto 1. Ini langsung dibuatkan berita acara ya. Tak bacakan dulu, nanti dimasukkan berita acara. Langsung tak serahkan patakannya. 1. Prihartono mendapatkan 3 suara. Kemudian Pak Siswanto ini mendapatkan 11. Nah, cepat ini. Kemudian Sumiarno mendapatkan 1 suara. Riki Astono 1 suara. Kemudian Gunarno ini mendapatkan 2. Terus yang terakhir Darwanto mendapatkan nilai 1. Sudah bisa dituangkan dalam berita acara? Oke, mantap. Gimana? Jumlahnya 3 tambah 11, 14 tambah 1, 15, 15 tambah 1, 16, 16 tambah 2, 18 tambah 1, 19 kecamatan. Oke? On? Siap. Ini sudah yang mendapatkan suara terbanyak adalah Pak Siswanto. Selamat untuk Pak Siswanto. Sesuai dengan peraturan yang ada, 50% plus 1 langsung ditetapkan menjadi ketua FKKD. Siap? Terima kasih. Jadi pada hari ini, hari Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022 telah diadakan pemilihan ketua FKKD dengan suara 50% plus 1 diperoleh oleh Bapak Siswanto SPD MH, dan dinyatakan pada hari ini Pak
Siswanto SPD MH ditetapkan sebagai Ketua FKKD. Untuk selanjutnya kepada Bapak Sekretaris untuk membacakan berita acara. Monggo. Berita acara pemilihan Ketua FKKD Kabupaten Sragen pada hari ini, Rabu 19 bulan Januari 2022, telah diadakan pemilihan Ketua FKKD Kabupaten Sragen dengan hasil sebagai berikut. 1. Siswanto suara 11, 2. Prihartono suara 3, 3. Gunarno suara 2, lainnya suara 4. Maka dengan ini Saudara Siswanto mendapatkan suara terbanyak dan bersama ini pula kami tetapkan sebagai Ketua FKKD terpilih Kabupaten Sragen periode 2022-2025. Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sragen 19 Januari 2022, panitia pemilihan Ketua Gunarno ST, Sekretaris Tri Prastio Utomo SSI ditandatangani. Sudah, Jen. Untuk selanjutnya ini kepada Bapak Ketua FKKD terpilih untuk memberikan sambutan kepada teman-teman semua. Waktu dan teman kami persilakan. Mbak, segala Mbak. Lali. Aku Bapak Sekan. Asalnya kan Mbak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita era semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Camat Kedaung, Pak Danamil dan Pak Kapolsek. Yang kami hormati sahabat saya, Ketua Pengurus FKKD yang lama dan pengurusnya, yang kami banggakan juga Ketua Panitia beserta seluruh anggotanya, Bapak Ibu hadirin undangan, rekan-rekan kepala desa yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan sepatah kata di dalam acara pemilihan Ketua FKKD, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa di siang hari ini kita masih diberi kesempatan bersama di Balai Desa Wonorejo ini dalam keadaan sehat dan nikmat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama-tama kami mengapresiasi pada Ketua Panitia sehingga di dalam pelaksanaan pemilihan Ketua FKKD ini bisa berjalan lancar walaupun dengan mekanisme yang sangat simpel dan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sutris bersama pengurus yang lama. Saya juga mohon maaf dan mohon izin dan mengucapkan terima kasih atas dukungannya menerima amanah dari seluruh anggota forum ini untuk saya ngesui rekan-rekan yang ada, kepala saya yang ada di Kabupaten Sragen. Semoga di dalam ngesui ini nanti saya diberikan satu kekuatan sehat dan semua nanti bisa menjadi satu bagian di dalam ada forum komunikasi Kabupaten Sragen. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, saya adalah salah satu dari pengurus yang dipimpin Pak Sutris. Selama mendampinginya, mengucapkan terima kasih Pak Sutris. Mengapresiasi dari hasil kinerjanya dari segala capaian selama kurang lebih 4 tahun. Walaupun di sana sini banyak kekurangan. Inilah
bentuk kami bersama pengurus yang lama, apa yang kami bisa sampaikan itulah yang dilakukan kepada Pak Sutris. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, setelah saya terpilih menjadi ketua dari hasil pemilihan yang demokratis ini, saya akan menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu seluruh rekan-rekan kepala desa yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, menjadi ketua FKKD ini bukan hal yang mudah. Untuk memimpin, karena yang kita mimpin seorang pemimpin yang tadi disampaikan Pak Sutris sama levelnya, memerlukan pemikiran-pemikiran yang sangat ekstra dan sikap dan perilaku serta kebijakan. Kesempatan ini saya minta waktu sedikit, banyak hal yang akan saya sampaikan. Kemudian saya bersedia diri saya dalam sisa jabatan saya sebagai kepala desa 2 tahun kurang lebih untuk menjadi ketua RKD. Semoga nanti di dalam kepengurusan yang baru ini nanti RKD akan menjadi kompak solid, menjadi satu bank, tidak ada saling yang berkhianat. Itu adalah saya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, mohon dengan hormat dan segala dukungannya dari semua rekan-rekan untuk membawa organisasi RKD ini menjadi wadah yang sesuai dengan harapan penilaian semua. Tidak bisa saya membawa sendiri tanpa penilaian semua. Kemudian suatu organisasi akan bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan kita semua maupun tujuan, pasti memerlukan beberapa pendukung. Satu, pasti pemikiran, gagasan-gagasan, dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita harus punya anggaran. Tidak akan bisa berjalan organisasi tanpa ada anggaran. Ini menjadi tugas dan pemikiran kita bersama. Kemudian saya akan selalu mengutamakan di dalam forum ini nanti dengan cara musyawarah dari arus bawah. Apabila timbul suatu permasalahan sebelum kita putuskan, sehingga keputusan akan menjadi lebih baik untuk kita semua. Bapak Ibu dan saudara saya yang hormati, setelah saya terpilih dalam waktu paling lambat 14 hari sesuai dengan tata tertib, saya akan membentuk alat kelengkapan forum EKKD. Saya sudah membuat dan desain formasi yang mengikuti zaman, formasi organisasi dan bahkan struktur organisasi EKKD yang lama sangat sudah tidak relevan lagi, sehingga nanti akan mengakomodir semua rekan-rekan punya tanggung jawab di bidang masing-masing. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan tata tertib bahwa alat kelengkapan selain ketua, hak prerogatifnya ketua terpilih. Namun saya akan mengambil kebijakan yang semua bisa diterima, tidak mementingkan kelompok, golongan, kewilayahan. Kami akan berbuat seadil-adilnya sehingga nanti kita ada wadah organisasi dengan program baru akan menjadi kuat, akan menjadi rukun damai dan kebersamaan. Itu harapan saya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, pengurus yang baru nanti setelah terbentuknya, mohon dengan hormat rekan-rekan yang terpilih mengutamakan kepentingan
tidak mementingkan keperluan pribadi, golongan, kelompok maupun kewilayahan. Ini yang kami harapkan. Karena tugas kita ke depan masih banyak yang harus kita tuntaskan untuk kepentingan kita bersama. Saya tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa pendirian-pendirian semua. Bapak Ibu dan saudara yang kami hormati, organisasi dari tahun 2013 sampai sekarang perlu kami sampaikan kembali masih mengikuti bahkan struktur organisasi telah lama. Nanti saya akan membuat satu, ada beberapa bidang-bidang, ada satu ketua bidang membawahi 3 bidang, sudah satu konsep. Jadi nanti ada ketua, wakil ketua, satu bab membidangi beberapa bidang. Dan nanti akhir di situ nanti akan ada 6 sub bidang. Ada ketua bidang, ada koordinasi bidang, di bawahnya anggota. Di situ nanti wakil ketua 1 dan 2 itu akan mempunyai peran masing-masing beberapa bidang atau ketua yang membawainya. Ini kita untuk mengakomodir, untuk membuat satu struktur organisasi sehingga di dalam organisasi nanti ditambah kuat, semua kita majukan. Jadi gambaran saya mohon dengan hormat Bapak Ibu yang kami hormati, dalam waktu dekat saya segera akan konsultasikan kepada tokoh-tokoh, kita ajak bicara untuk menempatkan formasi yang ada di alat kelengkapan EKKD. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang hormati, 2 tahun lalu ini saya juga tak anggap lama, juga tak anggap sebentar, tapi saya akan memberikan ilmu saya, kemampuan saya, apa yang saya miliki harus saya berikan untuk organisasi EKKD. Ini yang perlu saya sampaikan sepintas yang bisa saya sampaikan di dalam acara pembukaan. Terima kasih ya. Dan ini untuk pemilihan wakil nanti menunggu Pak Dazari, tapi saya akan mengumumkan nanti struktur organisasi kepada rekan-rekan semua. Saya rasa itu, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini masa demisioner sudah berakhir dan amanah yang diberikan oleh Ketua FKKD terhadap saya selaku Ketua Panitia sudah saya jalankan, dan semua apa yang diserahkan oleh Ketua FKKD, baik itu laporan pertanggungjawaban, stempel, bendera patakan, akan kami serahkan kepada Ketua FKKD terpilih. Untuk Pak Sis Baturi Macek. Buat teman-teman semua, karena acara belum selesai, Mubadir yang sudah kita undang, alhamdulillah, ini perlu saya sampaikan, acara hiburan tidak mengambil dari uang iuran pajaknya, langsung disponsori beliau Pak Hanjus atau Prihandono. Monggo dikayake. Kok nek karo urusan nyawar ijol diterancah pun kula siapi. Ya Mas, foto